Bocoran terbaru nih geng, all new PCX 2025 udah siap dirilis. Ciao, bentornato nel canale Automotive Genderis. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan update-update bocoran terbaru lagi nih. Waduh. Ya, di dalam video ini saya akan membahas kurang lebih 3 pokok bahasan seperti itu, geng. Yang pertama kita akan lihat model terbaru dari All New PCX 2025. Kemudian untuk pokok bahasan kedua ada perubahan apa aja yang menyangkut di daerah permesinan serta fiturnya, geng. Apakah akan menggunakan VTEC? Dan yang ketiga akan kita bahas tentang waktu perilisan mungkin ya guys ya. Dan yuk yang pertama kita bahas ke modelnya dulu, geng. Untuk model kita berharap perubahannya itu mirip, paling nggak mendekati lah ya guys ya, seperti upgrade improvisasi yang dilakukan oleh Yamaha kepada Yamaha NMAX turbonya, geng. Kita nggak bisa memungkiri, geng, untuk perubahan dari NMAX ini menjadi NMAX Turbo, terutama di area desain, perubahan lampunya itu, saya sangat mengakui Yamaha cukup bisa kita angkat topi lah buat mereka. Yamaha memberikan perubahan yang cakep banget, perubahan di area desain, perubahan di area headlamp, di area tampang, di area mesin itu cakep banget. Kita berharap Honda bisalah memberikan perlawanannya itu, geng. Dan untuk PCX 2025 ini kan udah diperkenalkan ya guys ya, dibocorkan di Eropa sana dengan nama PCX 125, geng. Karena berpublikasi 125 cc. Nah, untuk penampakan dan tampilannya kalian sendiri juga pastinya udah tahu, udah lihat, udah bisa menilainya ya guys ya. Ya, untuk tampilan desainnya itu bisa dikatakan nggak terlalu berbeda jauh. Yang cukup membedakan di sini ya cuma di area ini, geng. Di area wajah atau fasianya. Ya, sebenarnya ada cukup banyak perubahan ya guys ya, tapi kita soroti di area mukanya dulu, geng. Untuk perubahannya di area lampu udah bisa dikatakan ukuran lampunya cukup menciut, cukup mengecil ya guys ya, enggak terlalu selebar yang generasi yang sekarang ini. Untuk generasi terbaru ini menggunakan dual headlamp yang terpisah ya guys ya, tapi di atasnya itu ada DRL-nya, mirip seperti punyanya Frigo yang terbaru ya, yang mengatakan seperti itu, geng. Dan untuk ukurannya memang menjadi lebih kecil, lebih sempit, lebih tipis ya guys ya. Dan untuk lampu sennya diletakkan di ujung atas sana, geng. Banyak yang mengatakan ini menjadi mirip seperti Vario 160 ataupun ADV ataupun kombinasi-kombinasi dari ketiga motor ini, geng. Dan untuk lampu belakang bisa dikatakan nggak terlalu berbeda yang jauh. Untuk generasi sekarang itu kan seakan-akan kayak huruf X ya guys ya. Kalau generasi yang 125 ini kayak huruf V seperti itu, geng. Dan perubahan untuk di area bodinya bisa kita katakan nggak terlalu yang ekstrim banget, geng. Masih seperti dulu, masih seperti jet ski. Ya, ini mungkin akan menjadi PCX jet ski 160 kali ya guys ya. Mungkin untuk perubahan di area bodinya ini, Honda emang udah paten kali ya gengs ya. Untuk bentuk dari PCX ya kayak gitu, emang kayak jet ski, mau nggak mau ya itu urusan kalian. Honda mungkin berpikirannya seperti itu ya guys ya. Tapi untuk di area bodi ini kendati kayak nggak ada banyak perubahan, tapi bukan Honda namanya kalau mereka nggak memberikan suatu perubahan dan perbedaan. Pastinya di sana itu masih ada perubahan-perubahan, entah itu di area sudut-sudutnya, garis-garisnya, kontur-konturnya, ataupun di area beberapa bagian yang lain. Di balik layar ataupun di balik kemudi kita akan menemukan untuk PCX terbaru ini tangnya udah di cover mirip seperti saudaranya yaitu Forza. Dan di area speedometernya ini yang cukup disayangkan, geng, karena di generasi terbarunya ini bentuknya malah kayak downgrade ya guys ya. Bentuk dari speedometernya
cukup sederhana banget, simpel banget kayak NMAX generasi pertama. Kotak persegi panjang, udah itu aja, geng. Mirip kayak kalkulator kalau kalian eee, ingat lah seperti itu ya, guys, ya. Dan ini memang menjadi sebuah terawangan yang jebol banget, terawangan yang bener karena untuk PCX udah menggunakan cover, terus cover stang ya, guys, ya. Terus di area speedometernya juga udah berubah, terus di area lampunya udah berubah juga, geng, baik lampu depan ataupun lampu belakang. Mungkin seperti itu ya, guys, ya, perubahan yang sangat mencolok. Kemudian di area fitur ataupun permesinannya, geng. Pasti kita menunggu dan berekspektasi tinggi ya, guys, ya, tentang PCX 2025 ini. Kita mengharapkan Honda memberikanlah perlawanan untuk turbo dari NMAX ini. Ya, kita pasti menunggu Honda mencangkokkan teknologi VTEC-nya untuk dipasangkan di PCX 2025 ini. Seenggaknya apa ya, guys, ya, nama besar turbo, gimmick turbo ini bisa dilawan lah oleh Honda. Tapi mungkin kita harus cukup bersabar dan mungkin kalau nantinya ini udah rilis di Indonesia mungkin kita eh, ya bersiap aja, geng, karena mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita. Karena rumor-rumornya nih, geng, Honda itu masih pede dengan mesin untuk PCX generasi sekarang ini, geng. Jadi perubahan di area mesin sejauh saat ini, sejauh yang saya tahu, kayaknya masih minim, geng. Honda memberikan teknologi VTEC-nya untuk generasi PCX 2025-nya nanti, geng. Karena ya itu tadi, geng, Honda merasa ini motor sih masih cukup lah untuk ngelawan NMAX. Ini motor dibawa santai enak, dibawa menengah enak, dibawa touring juga enak, di kecepatan menengah ke atas juga enak. Mungkin Honda masih berpikiran seperti itu. Ya mungkin Honda juga berpikiran kalau mesin dari PCX ini masih mampulah untuk menandingi ataupun menyeimbangi si NMAX Turbo seperti itu, geng. Jadi ya buat teman-teman, buat kalian yang masih menunggu-nunggu VTEC untuk dicangkokkan pada all new PCX 2025, ya mungkin kalian harus bersabar ataupun jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, guys, ya. Ya ini sih masih cuma sekedar rumor dan sebatas yang saya tahu ya, guys, ya. Ya saya juga nggak tahu kalau nantinya Honda tiba-tiba nih kasih kejutan udah pakai VTEC PCX-nya gulung tikar tuh NMAX, mungkin seperti itu bisa juga terjadi kan, saya juga nggak tahu ya, guys, ya. Tapi untuk perubahan di area mesin kayaknya bisa saya katakan minor, gengs, seperti itu, geng. Ya untuk fitur-fiturnya sendiri bisa dikatakan PCX ini sudah cukup mumpuni lah, geng, untuk sekelas skuti gambot yang ada di Indonesia ini. Teknologinya juga lumayan cakep lah untuk saya katakan. Dan yang ketiga, waktu perilisan. Nah ini, geng, waktu perilisan pasti kalian udah menunggu-nunggu ya, guys, ya. Kira-kira kapan sih all new PCX 2025 itu bakal dirilis? Ya sesuai namanya aja ya, guys, ya. Kemungkinan besar dirilisnya itu di tahun 2025 nanti, geng. Ya untuk berita ataupun gosip-gosipnya sih emang udah berhembus dari jauh-jauh hari ya, guys, ya. Tapi kayaknya cukup aneh ya, guys, ya, kalau tiba-tiba Honda memunculkannya di penghujung tahun 2024 ini, mendingan di tahun depan sekalian, awal tahun ataupun pertengahan tahun seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah, geng. Oke, geng, mungkin cukup sekian dulu ya, guys, ya. Video saya tentang kemungkinan-kemungkinan dari all new PCX 2025. Ya, perubahan yang terjadi ya cuma di area-area situ aja ya, di area desain, di area perlampuan, di area apa itu namanya, suspensi, mungkin cuma di area itu aja. Dan makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir, geng. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pengucapan atau tipe-tipe mulut dalam menyampaikan informasi. Mohon banget tolong dikoreksi ya, guys, ya. Sampai ketemu lagi, geng, di video selanjutnya. Dah.